Ratusan warga di Pulau Rempang, Batam bentrok dengan aparat gabungan dari Polri, TNI, Ditbam Badan Pengusahaan dan Satpol PP. Keributan pecah dipicu tidak setujunya warga atas pengembangan kawasan yang merupakan kampung adat masyarakat Melayu. Warga sebelumnya memblokir jalan di ujung jembatan 4 Pulau Rempang ketika petugas akan memasang patok tata bata. Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Kali ini kita melanjutkan bahasan topik yang sebelumnya terkait konflik Pulau Rempang. Pertanyaan mendasarnya sekarang adalah terkait dengan posisi masyarakat adat di Pulau Rempang. Kita akan coba flashback ke belakang terlebih dahulu terkait dengan perkembangan Kepulauan Batam sebagai daerah industri atau daerah otorita, termasuk pulau-pulau di sekitarnya, antara lain Pulau Rempang dan Pulau Galang. Nah, sahabat, perkembangan dan pertumbuhan Batam setidaknya dimulai pada tahun 1973. Ketika itu, Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres nomor 41 tahun 1973 tentang daerah industri dengan dibentuknya Otorita Batam sebagai pemegang hak pelaksana tunggal pembangunan dengan hak pengelolaan. Pasal 6 ayat 2 huruf A Kepres tersebut menyatakan bahwa seluruh area tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Kemudian pasal yang sama pada ayat 2 bagian B-nya menyatakan Otorita Batam dalam hal ini yang dipimpin oleh seorang ketua melakukan perencanaan, peruntukan, penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, dan menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut untuk keperluan pihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi Otorita Batam punya hak pengelolaan, kemudian Otorita Batam berhak kemudian memberikan hak pakai kepada orang per orang atau pihak-pihak tertentu yang membutuhkan lahan atau tanah di Pulau Batam. Nah, sahabat, Kepres nomor 41 tahun 73 ini kemudian dijabarkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1977 tentang pengelolaan dan penggunaan tanah di daerah industri Pulau Batam, di mana areal hak pengelolaan yang dimaksud adalah tanah gugusan Pulau Janda Brias, Pulau Tanjung Sau, Pulau Nginang, dan Pulau Kasom. Nah, kemudian pada tahun 1992, area tanah tersebut ditambah dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang berdasarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 1992 tentang penambahan wilayah lingkungan kerja daerah Pulau Batam dan penetapannya sebagai wilayah usaha kawasan berikat. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah memang tidak ada masyarakat yang menghuni kawasan pulau-pulau tersebut sebelum ditetapkannya Otorita Batam yang secara penuh diberi hak pengelolaan atas seluruh tanah di Pulau Batam, yang kemudian pada tahun 92 diperluas termasuk juga Pulau Rempang dan Pulau Galang. Sahabat, kalau kita lihat keputusan Wali Kota Batam nomor 105 tanggal 23 Maret 2004 tentang penetapan wilayah perkampungan tua di Pulau Batam, kiranya menjadi bukti tertulis atas pertanyaan tersebut.
Salah satu isi keputusan Wali Kota Batam ini adalah tidak merekomendasikan Kampung Tua Pulau Rempang menjadi bagian dari hak pengelolaan. Nah, sahabat, keputusan wali kota ini jelas menjadi bukti kuat bahwa sudah ada perkampungan, sudah ada pemukiman di Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya, terutama di Pulau Rempang sebagaimana disebutkan dalam keputusan wali kota tersebut yang merekomendasikan agar kampung tua di Pulau Rempang itu tidak masuk wilayah otorita hak atau menjadi bagian dari hak pengelolaan Pulau Batam. Nah, hal ini juga diperkuat dengan surat Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara tanggal 12 Mei 2015 yang merupakan jawaban terhadap surat tuntutan masyarakat Kampung Tua kepada Presiden. Inti dari surat tersebut memerintahkan Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau, dan Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk membuat kajian dalam rangka penyelesaian status tanah di Pulau Batam, di Pulau Rempang tersebut. Nah, sahabat, maka menurut saya jelas sangat beralasan kalau Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan atau Keramat Rempang dan Galang, Gerisman Ahmad, menyuarakan agar bahwa masyarakat adat Rempang sudah lebih dari 1 abad bermukim di wilayah tersebut. Warga kampung tidak menolak pembangunan, tetapi menolak untuk direlokasi. Menurut Gerisman, setidaknya terdapat 16 titik kampung warga di kawasan Pulau Rempang ini. Warga Rempang dan Galang terdiri dari suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat yang telah bermukim di Pulau Rempang setidaknya lebih dari 1 abad lalu. Nah, sahabat, pernyataan Gerisman ini banyak dikutip dan diberitakan oleh berbagai media. Nah, sahabat, jelas nampak betapa rendahnya komitmen pemerintah akan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Padahal, kalau dicermati, jelas sejak awal masyarakat adat di Pulau Rempang telah menyuarakan dan memperjuangkan hak-haknya. Namun nampaknya pemerintah abai untuk menyelesaikan secara tuntas. Sekali lagi, menurut saya bukan karena ketiadaan regulasi. Karena sejak kemerdekaan entah sudah berapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait masyarakat adat. Antara lain misalnya, Mendagri pernah mengeluarkan Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kementerian Agraria atau Kepala BPN juga pernah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada di kawasan tertentu. Nah, terakhir juga ada Peraturan Permen nomor 18 tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Nah, sahabat, saya kira pemerintah harus segera mengevaluasi langkah represif yang telah dilakukan. Tidak harus menunggu keluarnya Undang-Undang Masyarakat Adat, karena berbagai regulasi yang tersedia kalau dilaksanakan dengan komitmen yang kuat kepada eksistensi dan hak-hak masyarakat adat, maka pastilah bisa diselesaikan. Pendekatan dan komunikasi intens kepada masyarakat harus kembali dilakukan. Tidak ada gunanya memaksakan kebijakan atas nama investasi dan proyek strategis nasional,
Sementara akibatnya korban berjatuhan dan bentrokan antara masyarakat dan aparat yang terjadi beberapa hari lalu itu benar-benar membuat kita miris melihatnya. Nah, tentunya kita tak ingin hal tersebut terulang kembali. Semoga konflik Rempang ini bisa segera dituntaskan. Terima kasih sudah menyaksikan catatan hukum. Salam.